بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا رحمة. Khawatirullah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan ridhonya pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis kita, majelis ilmu, setelah kita melaksanakan salah satu fardu ain kita, yaitu salat maghrib berjamaah, dan berdoa semoga ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan tujuan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab kita yaitu Alam Barzakh, kitab yang bicara tentang alam barzakh. Kita masuk ke bagian yang kelima. Satu pertanyaan, mal wahyul ilahi alladhi ta'arrafu bihi ala umuril ghaib. Satu pertanyaan, yaitu wahyu apa yang bisa digunakan untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Karena kalau kita bicara alam barzakh, kita bicara alam gaib, bukan alam nyata, tapi alam gaib yang harus dikuatkan dengan iman. Jadi pertanyaannya, wahyu apa yang bisa digunakan untuk menggali, mengkaji ya tentang hal-hal yang gaib? Maka jawabannya adalah wal Qur'anul Azim wa ma thabata min sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma thabata min sunnati an-nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah yang bisa digunakan adalah cuma dua, yaitu pertama Al-Quran Al-Azim, Quran yang agung, yang mulia, yang maha tinggi, dan yang kedua adalah sunnah Nabi yang sudah valid, ya. Jadi sunnah Nabi yang sudah valid periwayatannya, itu yang bisa dipakai. Jadi nggak bisa kita pakai ramalan. Bicara yang gaib itu nggak bisa pakai ramalan, katanya nggak bisa. Karena di zaman hari ini kan banyak orang jadi peramal, banyak yang diramal, bahkan hari kiamat pun diramalin, gitu. Pada itu adalah hal yang gaib. Jadi yang bisa kita jadikan patokan adalah wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu nggak bisa. Dan itu nggak bisa. Jadi kalau ada penjelasan dari Al-Quran, pakai. Kalau ada penjelasan dari hadis, gunakan itu. Tapi kalau hadis juga harus dilihat periwayatannya. Riwayatannya jangan sampai hadisnya palsu. Ya. Karena ada hadis juga hadis maudhu. Kalau dhaif juga ada hadis dhaif yang lemah. Nah, yang paling parah adalah hadis maudhu, hadis palsu. Nah, jadi tapi kalau Al-Quran tidak boleh diragukan. Ya, kalau Quran tidak bisa kita ragukan sedikit pun, karena jelas datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hadis ada kemungkinan dia menjadi hadis ya, atau hadis-hadis itu hadis palsu, maka harus dilihat periwayatannya. Nah, ini. Jadi dijawab bahwa hanya dua yang bisa kita pakai ketika kita bicara tentang hal yang gaib, termasuk alam barzah ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tadi disebutkan dalam kitab ini kesalahan besar yang ada pada diri manusia atau di saat sekarang kita lihat hari ini adalah begitu juga kesesatan yang sangat besar. Ya. Bahwa di mana ada orang yang mengatakan bahwa ayya'taqida al-'abdu, jadi seorang berkeyakinan annal wahya, bahwa sungguhnya wahyu itu al-munazzal huwa al-Quran faqat. Jadi karena ada orang berkeyakinan beranggapan bahwa wahyu itu hanya pada Quran saja. Padahal ketika kita bicara Al-Quran, maka wahyu yang berupa Al-Quran itu wajib kita yakini, kita imani juga yang mengikutinya, ya, yaitu di samping kita meyakini Al-Quran sebagai sumber yang pertama, maka kewajiban kita juga meyakini sumber yang kedua, yaitu As-Sunnah allati hiya bayanul Quran wa tafsirihi. Jadi Quran dan Sunnah itu menjadi berfungsi sebagai bayan dan tafsir. Jadi tidak bisa kita pakai Quran saja, nggak bisa. Karena banyak pernyataan sekarang kan kita kembali kepada Al-Quran saja. Itu nggak bisa. Nggak bisa kita memahami Quran saja tanpa memahami hadis. Maka hadis atau sunnah itu hadir untuk menjadi bayan, penjelasan, menjadi tafsir dari Al-Quran. Salah satu contoh misalnya, ketika Allah firmankan dalam Al-Quran, wa aqimis salah, kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Itu kata Quran. Wahai kalian yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Itu kata Quran. Tapi bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar, itu gak disebut dalam Quran. Cuma Allah bilang, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah. Tapi nggak diperinci bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar, itu nggak ada. Maka datanglah hadis sebagai tafsirnya, sebagai penjelas dari ayat itu. Maka nanti metodologi tafsir itu ada tafsirul ayat bil ahadits as-sahihah. Ayat ditafsir oleh hadis-hadis yang sahih. Nah, gitu. Jadi nggak cukup kita pakai Al-Quran saja, karena kita harus butuh hadis untuk menjelaskan. Itu antara lain, ya, betapa salah kalau ada orang mengatakan
cukup kita kembali kepada Al-Quran saja, ya, nggak bisa sempurna. Jadi mesti Quran kita pakai dan hadis pun kita pakai dengan riwayat-riwayat yang sahih, yang benar. Wal adillatu ala dzalika katsiratun, dan dalil-dalil yang demikian itu, kata ulama yang menjelaskan tentang hal ini, beliau katakan ada banyak dalil yang menjelaskan tentang betapa Quran ini tidak cukup, harus mesti ada hadis. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Najm, misalnya Allah katakan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wan najmi idza hawa, demi najm, demi bintang. Allah bersumpah dengan bintang, demi bintang ketika terbenam, idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawanmu, ma dhalla sahibukum, kawanmu yang bernama Muhammad itu sahib, teman. Ma dhalla sahibukum, dia tidak pernah tersesat, dia tidak tersesat. Sesungguhnya temanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tersesat. Wa ma ghawa, dan tidak keliru. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan apa? Tukang sihir. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu majnun, tukang sihir dan seterusnya. Ya. Lalu Allah bantah dengan mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad temanmu itu sekali-kali tidak tersesat. Bukan orang tersesat, bukan orang yang datang membawa kesesatan. Juga apa? Wa ma ghawa, dan dia bukan orang yang datang membawa kekeliruan, tidak. Ya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa wahyu, ya, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, lalu sampaikan kepada umatnya pada saat itu, kaum kafir Quraisy pada saat itu, lalu mereka menuduh Rasulullah itu tersesat, membawa ajaran yang sesat, membawa, ya, bahkan keliru, bahkan mereka mengatakan majnun, sahar, tukang sihir dan seterusnya. Lalu Allah bantah, Nabi Muhammad itu bukan orang yang sesat, Nabi Muhammad itu bukan orang yang keliru, dan apa yang disampaikan itu wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu berupa wahyu itu bukan karena hawa nafsunya. Ya, jadi dibalas oleh Allah tuduhan mereka itu. Jadi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu bukan karena nafsu, hawa nafsu, tetapi apa? In huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Jadi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hawa nafsunya. Lalu allamahu syadidul quwa. Wahyu yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu, ya, diajarkan kepadanya, allamahu, diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu oleh malaikat yang sangat kuat. Jadi kalau kita bicara proses turunnya wahyu itu, dari Lauhil Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril, lalu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan dan dilafazkan, dibacakan. Maka kalau kita lihat sejarah surat yang pertama turun itu ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya,
Itu Rasulullah dibacakan oleh malaikat Jibril. Jadi wahyu itu turun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka Allah katakan allamahu syadidul quwa. Jadi malaikat Jibril yang ngajarin gitu. Diajarkan oleh malaikat Jibril, ya, ditalaki kalau bahasa sekarang, ditalaki, ya, ditalaki, dibacakan dan diikuti Rasulullah yang pada awalnya Rasulullah mengatakan ma ana biqari, saya nggak bisa baca tulis, saya bisa baca, berulang-ulang sampai 3 kali, lalu dirangkul, dipeluk Rasulullah sampai akhirnya bisa mengucapkan kalimat ayat itu. Ini menunjukkan apa? Wahyu yang Rasulullah sampaikan kepada umat itu bukan buatan Rasulullah, ya. Jadi ini menyangkal, ya, tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad. Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabiyul Ummi. Nabiyul Ummi artinya Nabi yang ummi. Al-Ummi dalam tafsir disebutkan la ya'riful qira'ah wa la ya'riful kitabah. Jadi Nabi al-Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mana mungkin dia bisa buat Al-Quran. Jadi terbantahkan tuduhan mereka yang mengatakan Quran itu buatan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Rasulullah adalah Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka setiap bulan Ramadan, setiap tahun, setiap bulan Ramadan itu malaikat Jibril turun memurajaah Rasulullah SAW, menyimak dari awal sampai akhir di murajaah, ya, ya itu. Jadi Rasulullah itu nggak bisa baca tulis, maka tidak mungkin Rasulullah itu bikin Al-Quran, nggak mungkin Quran itu berasal dari Rasulullah, ya, dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita bicara hal-hal yang gaib, maka pakailah Al-Quran. Ya, pakailah Al-Quran. Wa qad bayyana Allah jalla wa ala wazifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang wazifah. Wazifah itu tugas. Tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ, dan telah kami turunkan kepada Muhammad al-dzikr. Al-dzikr itu adalah Al-Quran. Jadi nama Quran itu banyak, bukan cuma satu. Jadi ada al-dzikr, ada al-huda, ada al-syifa, ada al-furqan, ada al-bayan. Banyak nama Quran, bukan cuma Al-Quran saja. Jadi nama Quran itu banyak. Nah, termasuk al-dzikr. Al-dzikr juga Al-Quran, artinya peringatan. Ya, maka di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya ya Muhammad, telah kami turunkan kepadamu adzikr. Adzikr apa? Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami sendiri yang akan menjaga Quran itu. Jadi Allah langsung yang menjaga Al-Quran itu. Jadi manusia enggak perlu khawatir dengan Quran. Ya. Mau diapapun diapain oleh orang hari ini, Quran itu banyak mau dipalsukan, banyak mau macam-macam, tetap banyak ketahuan. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan jaga. Selesai. Ya, jadi mau apapun yang dilakukan oleh manusia hari ini, kan banyak kemarin viral itu. Ya, ada ayatnya yang dikurangi, ada hurufnya lah yang dikurangi, ada macam-macam. Tetap ketahuan. Nggak akan bisa. Kenapa? Kan ada banyak Allah jadikan para penghafal Quran itu yang bisa mendeteksi semua itu. Nggak bisa. Allah sudah menjamin, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah. Kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang jaga. Ya, jadi manusia nggak punya kekuatan untuk menjaga Al-Quran itu. Nah, kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad al-dzikr, yaitu Al-Quran, peringatan. Jadi al-dzikr itu peringatan.
li tubayyina linnas, untuk kamu jelaskan kepada manusia. Jadi kalau kita membahasakan paling gampang itu, Allah turunkan Quran ini kepada seorang nabi, rasul yang sama dengan kita, dia manusia. Jadi nggak mungkin Quran ini turun kepada malaikat, karena bagaimana malaikat menjelaskan kita sebagai manusia. Maka Allah turunkan Quran ini kepada seorang nabi yang sama dengan kita, manusia. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia istirahat. Cuma bedanya satu, Allah berikan beliau wahyu, itu yang nggak ada pada diri kita. Jadi jangan juga samakan sama kita dengan nabi. Jangan sampai sana, ada kecualinya, ya. Ada bedanya. Bedanya apa? Nabi, rasul sama dengan kita. Qul innama ana basyarum mithlukum, kata Allah. Muhammad, katakan kepada mereka bahwa saya ini bashar, manusia. Bashar itu manusia yang ada fisiknya, ada jasadnya, dia makan, dia minum, dia istirahat, dia tidur, seterusnya. Itu bashar, ya, sama seperti kalian. Mithlukum, cuma bedanya yuha ilayya, itu bedanya, ya. Bedanya apa? Cuma Allah memberikan wahyu kepada saya, itu bedanya. Itu nggak ada pada diri kita. Jadi jangan juga samakan Nabi dan Rasul itu sama dengan kita plus minus, sampai enggak. Ya, yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Surat Al-Kahfi, ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Untuk menyampaikan bahwa ilah kalian, Tuhan kalian yang berhak diibadati cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka Allah katakan litubayyina linnas, untuk kamu jelaskan kepada manusia. Karena nggak mungkin malaikat yang akan menjelaskan kita. Tentu manusia yang sama dengan kita. Nah, Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjelaskan semua itu. Wahyu tadi, ma nuzila ilaihim, apa yang telah aku turunkan kepadamu, kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Agar mereka berfikir. Kata lima rahmatullah, oleh karenanya, jadi jelas, ya, ketika kita bicara tentang hal yang gaib, ya, maka rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat lain, maka Allah ingatkan kepada kita di surah An-Nisa. Allah ingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Lidzalika qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul. Hai kalian yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, atti'u Allah wa atti'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Jadi itu satu paket. Ya. Ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai orang beriman, konsekuensinya adalah apa? Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kalian. Siapa di antara kalian itu pemimpin? Mari kita perhatikan. Ketika Allah perintahkan taat kepada pemimpin, Allah tidak menggunakan ati'u. Ya. Tapi ketika Allah perintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul, Allah gunakan ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tetapi ketika Allah perintahkan taat kepada pemimpin, Allah nggak menggunakan ati'u. Kenapa? Karena pemimpin itu bisa salah, bisa benar. Kadang dia benar, kadang dia salah. Maka kalau dia salah, jangan ikuti. Kalau dia benar, ikuti. Jadi pemimpin itu bukan malaikat, bukan nabi. Karena banyak orang hari ini begitu pemimpin, begitu luar biasa membela mati-matian pimpinnya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya nggak dibela, kebalik. Manusia, pemimpin itu pilihan manusia yang bisa salah, bisa benar. Ya. Jadi kalau dia benar ikuti, kalau salah jangan. Ini kan lagi rame-rame tentang kepemimpinan hari ini kan. Hati-hati juga kalau milih pemimpin. Ya, jadi maka Allah ketika perintahkan untuk taat kepada pemimpin, Allah nggak gunakan ati'u.
Allah gunakan wa ulil amri minkum, dan siapa yang jadi pemimpin di antara kalian, taati. Kenapa? Karena mentaati pemimpin yang bermaksiat itu dosa besar, kesalahan besar. Ya, kalau maksiat jangan ikuti. Apa kata Rasulullah? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan pernah kalian mentaati ya makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa pipin. Ya kalau salah ya jangan ikuti. Kalau benar ikuti. Atau dalam hal kita sebagai misalnya pemimpin dalam rumah tangga. Kan rumah tangga juga pemimpin namanya. Ya. Pemimpin yang kecil sampai pemimpin yang besar gitu ya. Pemimpin dari kecil mungkin pemimpin rumah tangga. Jadi kalau suami salah jangan juga paksain istrinya harus ikutin. Ya. Ya enggak. Jadi paksain istrinya harus ikutin bapaknya, padahal bapaknya salah. Ya enggak. Atau sang bapak, sang kepala keluarga ini memimpinkan anak istrinya untuk bermaksiat, maka haram hukumnya untuk taat. Enggak boleh. Kalau itu untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau itu adalah memerintahkan untuk taat kepada Allah, wajib hukumnya. Jadi hati-hati juga mengikuti perintah, walaupun itu ya pemimpin dalam bentuk skala kecil. Ya, karena berdasarkan hadis tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh orang taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu satu paket. Begitu juga kalau ada orang bermaksiat kepada Allah, itu artinya dia bermaksiat kepada Rasul. Atau kita balik, ada orang taat kepada Rasul, dia wajib taat kepada Allah. Ada orang bermaksiat kepada Rasulullah, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Itu pasti satu paket. Jadi tidak bisa kita saya tidak mau ikuti Rasulullah gitu ya. Atau kan banyak orang sekarang nggak mau pakai hadis, ya kan? Yang disebut dengan ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu ada zaman sekarang, banyak masih ada. Yang nggak mau pakai hadis, dia pakai Quran saja, ya nggak bisa. Jadi dia mau taat kepada Allah saja, sementara Rasulullah dicampakkan, itu nggak bisa. Jadi taat kita kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Maksiat kepada Allah, artinya Anda juga maksiat kepada Rasulullah. Atau sebaliknya sama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ketika kalian berselisih, ya. Ketika kalian berselisih, maka dalam sesuatu maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dalam sesuatu maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah hal yang lebih baik dan itu akan memberikan efek yang baik, yang bagus bagi akhirat kalian. Jadi ini ayat yang menjelaskan tentang betapa kita perlu kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan kita dalam melihat segala sesuatunya, termasuk terhadap hal-hal yang gaib. Ya, jadi jangan sampai ketika kita bicara tentang hal yang gaib, ya, kita bahas pada alam barzah misalnya, alam barzah itu gaib, ya, tidak bisa direkayasa, tidak bisa diramal-ramalkan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya agar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, dibawa oleh Rasulullah, kita ambil semuanya, jangan setengah-setengah. Ya, misalnya Allah katakan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah datangkan, apa yang telah didatangkan oleh Rasul kepada kalian, ambil dia. Jadi kalau mau selamat, apa yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kita, ambil dia, ambil, jangan ditolak. Artinya apa? Ajarannya, sunnahnya, ya, perintahnya, ambil dia.
Kalau kita ingin selamat. Wa ma atakumur rasul, apa yang telah Rasulullah datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Begitu juga apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fantahu, tinggalkan. Tinggalkan. Karena itu yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah kita tolak. Apa yang dilarang oleh Rasulullah kita pakai. Nah, itu dibalik namanya. Jangan dibalik. Ya. Jadi apa yang didatangkan oleh Rasulullah itu ambil, tapi apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Di zaman sekarang ini banyak kan yang diambil justru dilarang. Ya, yang ditinggalkan justru yang diperintahkan. Nah, ini kebolak-balik zaman sekarang. Padahal kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kalian, ambil dia. Ya. Dan tidak pakai tanya-tanya. Enggak pakai kenapa, enggak boleh. Ya. Jadi kalau orang beriman itu enggak penting dia nanya ketika Allah perintahkan, Rasul perintahkan, lalu untuk apa Allah perintahkan? Untuk apa? Enggak penting, enggak perlu nanya gitu. Ya, karena kalau itu yang terjadi, kita jadi iman kita bermasalah. Ya, coba lihat di dalam surah Al-Baqarah itu kan ada itu. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ha? Fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Itu mereka orang-orang mereka. Akhirnya apa? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Jadi itu kondisi orang munafik. Nah, orang beriman itu apa kata Allah? Inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi orang beriman itu enggak pakai nanya-nanya. Kalau Allah sudah perintahkan, ya udah. Rasulullah sudah perintahkan, dia ambil. Jadi enggak perlu harus bertanya, kenapa sih? Enggak. Kenapa? Karena itu menunjukkan kualitas iman kita. Kata Allah, sesungguhnya di surat An-Nur kalau nggak salah ayat 51. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman itu innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih, apabila Allah dan Rasulnya memanggil dia, menyeru dia, dipanggil dia oleh Allah dan Rasulnya. Hai orang beriman, kembali. Dipanggil. Idza du'u ila Allah wa rasulih. Untuk apa? Liyahkuma bainahum, untuk menegakkan hukum Allah, untuk menerapkan syariat Allah, ya, liyahkuma bainahum, di antara mereka, untuk menjalankan ketetapan Allah. Dipanggil dia, Allah dan Rasul yang manggil. Maka apa ucapan orang beriman itu? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu hanya mengatakan apa? Ya Allah, kami dengar seruanmu. Ya Allah, kami siap laksanakan. Itu orang beriman. Jadi nggak perlu pakai apa ya, hubungannya apa, begini apa, nggak penting itu, nggak perlu. Ya, nggak perlu bertanya. Ini konsekuensi iman. Ya, kuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bedanya dengan orang munafik dan orang kafir apa? Bedanya kalau orang kafir dia bilang apa? Ya Allah, kami dengar, ayyaqulu sami'na wa asayna. Kalau orang kafir dia bilang kami dengar ya Allah, tetapi entar dulu. Nah, itu bahasa kita. Itu orang tidak beriman. Kami maksiati. Jadi harus berbeda orang beriman dengan orang kafir. Jadi kalau bahasa kita orang beriman itu nggak pakai tawar menawar. Jadi kalau Allah sudah bilangkan, hai orang beriman wajib berpuasa kepada kalian, nggak perlu nanya kalau nggak puasa, kalau puasa sehat nggak perlu itu.
Jadi udah Allah perintahkan puasa, jalani. Sami'na wa ata'na. Allah bilang, wahai orang yang beriman, ya, wajib taat kepada kedua orang tua kalian. Jalani, selesai. Berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib hukumnya. Durhaka kepada kedua orang tua adalah haram. Itu perintah agama. Sami'na wa ata'na, selesai, jalani. Iya. Jadi itu orang beriman. Tapi kalau orang kafir, orang luar sana, orang luar beriman, dia bilang apa? Kami dengar ya Allah, sami'na wa asaina, tapi kami maksiati, kami langgar. Nah, kita tidak ingin sama dengan orang luar Islam sana, ya orang kafir. Itu kan sekalian. Jadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datangkan Rasulullah, maka ambil. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Karena dengan itu kita bisa selamat. Karena itu bisa selamat. Tapi kalau masih bertanya, kenapa, lama-lama saking banyak bertanyanya, ragu jadinya. Ya, jadi itu menunjukkan kualitas iman kita. Baik, biar saya tidak ngomong terus. Ada pertanyaan, ada diskusi. Ini harus dibiasakan ada diskusi. Nah, silakan Pak Sekjen, silakan. Jadi kalau ada diskusi saya bisa minum. Bismillah. Terima kasih. Salah satu keunggulan dan keistimewaan agama Islam adalah adanya hadis dan sunnah. Yang saya ingin tanyakan, mengapa Nasrani yang 500 tahun, kira-kira 500 tahun sebelumnya tidak memiliki Ustaz, padahal mungkin dari sisi kearifan mereka juga harusnya memiliki keahlian atau keilmuan yang sama dengan ilmuwan Islam. Tetapi mengapa mereka tidak memiliki hadis dan sunnah? Baik. Salah satu keistimewaan umat Islam, umat Nabi Muhammad ini Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah. Tadi ya, menjadi hal yang kita harus syukuri. Lalu kalau kita bicara umat-umat terdahulu, termasuk Yahudi dan Nasrani, itu mereka sebelumnya Allah turunkan kitab, ada kitab, tetapi Allah hadir ketika kaum itu Allah hancurkan, udah selesai gitu bahasa kita, selesai, maka datanglah Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah turunkan Al-Quran. Nah, Quran ini fungsinya apa? Salah satu fungsi Quran itu musaddiqul lima bainahuma. Jadi sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi kitab yang dahulu Zabur, Taurat, Zabur itu Allah sudah cabut, sudah angkat, udah hilang bahasa kita ya. Jadi nggak ada sampai sekarang. Kenapa? Karena Allah hadirkan Quran ini sebagai penyempurna, dan semua ajaran Taurat, Zabur itu Allah sudah lengkapkan di Al-Quran. Maka mestinya orang-orang ya yang sekarang mengaku katanya Nasrani, Kristen itu, mesti itu udah nggak ada, karena nggak bisa pakai kitab apa dia pakai. Mesti dia beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, karena Nabi yang terakhir itu yang Nabi Muhammad SAW. Jadi umat-umat terdahulu itu udah selesai, digantilah oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dan memang ada istilah Yahudi dan Nasrani ya. Tapi kalau sering dibahasakan dalam Quran itu ahlul kitab. Ahlul kitab. Pertanyaannya, ahlul kitab hari ini ada? Itu enggak ada. Karena pada akhirnya ahlul kitab itu mereka menjadi kafir. Maka Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ya fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi umat-umat terdahulu tadi itu memang sudah harus sudah selesai, dan umat Nabi Muhammad yang terakhir, maka Quran inilah mestinya mereka yang harus imani. Dan salah satu fungsi Quran itu adalah menjelaskan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka ajaran-ajaran tauhid, ajaran-ajaran akidah yang dijelaskan, tauhid yang dijelaskan oleh kitab-kitab dulu sudah terrangkum di dalam Al-Quran.
Ya, sehingga tidak harus mereka punya kitab lagi, tidak harus pakai kitabnya. Maka kalau bahasa kita, kitab itu sudah tereliminir gitu ya, sudah nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena Quran Allah turunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa? Ya karena kalau sudah umat Nabi yang terakhir ini umat Muhammad, maka mestinya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengingkari. Itu masalahnya. Maka mereka ingkari, mereka kufur terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, begini ya. Baik. Jadi awal mulanya usulan pembukuan Al-Quran itu ketika terjadi peperangan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, peperangan terjadi dan banyak syuhada, banyak syahid, banyak para sahabat yang syahid, yang syuhada. Syahid ya, sekitar 70-an para penghafal Quran. Syahid semua. Muncullah ide dari Umar bin Khattab karena kekhawatiran Umar bin Khattab. Ini kalau Quran ini tidak dibukukan. Ini saya singkat aja ya. Tidak dibukukan maka para penghafal banyak yang meninggal syahid. Jadi Quran ini akan hilang nanti. Seiring dengan syahidnya para penghafal Quran. Akhirnya majulah Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberanikan diri untuk menyampaikan ide beliau yang luar biasa, yang cemerlang. Terkenal Umar bin Khattab itu orang cerdas. Yang dia pikirkan adalah ke depan. Beliau itu sangat cerdas. Dia maju kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan idenya dengan. Tapi apa terjadi? Pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolak. Kenapa? Karena ini belum ada perintah dari Rasulullah. Ya, jadi bisa bid'ah. Kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi terus didesak oleh Umar bin Khattab sambil dia berdoa agar Allah berikan hidayah petunjuk yang akhirnya disepakati, diiyakan bahasa kita oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi belum proses, masih panjang prosesnya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq selesai dalam tugas kekhalifahannya, Quran belum mulai dibukukan. Baru ide. Baru ide. Mulailah Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar bin Khattab. Proses itu terus berlanjut dan pada saat itu ditunjuklah Zaid bin Sabit sebagai ketua. Ya, sebagai ketua untuk mengumpulkan Al-Qur'an itu ya. Dan prosesnya panjang karena ini yang mau dikumpulkan Al-Qur'anul Karim. Tetapi tadi saya katakan Allah sudah menjaga Quran itu. Manusiawi itu. Proses terjadi, ada panitia pengumpulan Al-Quran, ada sekretarisnya, ada ketuanya, lengkap semua. Dan ketuanya pada saat itu kalau salah Zaid bin Sabit. Ya. Caranya apa? Setiap sahabat yang menghafal Quran itu masuk, dicek hafalannya satu persatu. Betapa susahnya itu pada saat itu. Dicek hafalannya satu persatu. Belum lagi yang di lembaran, di tulang, daripada dikumpulkan semua. Sambil dicek para penghafal Quran itu, dicek hafalannya satu persatu. Pendek cerita berlanjut juga sampai akhirnya nanti pengumpulan Al-Quran itu resmi dilakukan dari Utsman bin Affan di zaman Khalifah Utsman bin Affan yang sampai hari ini lalu kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Ya, itu prosesnya panjang saya tidak ceritakan yang panjang, tapi ini singkat-singkatnya. Yang kita nikmati hari ini itu Mushafnya Utsmani. Dan itu pada saat itu juga ada banyak bacaan-bacaan yang berbeda. Bacaan-bacaan berbeda di kabilah ini, negara ini berbeda. Disatukan oleh Utsman bin Affan menjadi satu bacaan. Disebutlah dengan Mushaf Utsmani. Tapi semua itu tetap karena ada Allah yang turun tangan. Memilih orang-orang tadi, ya, sehingga terselamatkanlah Al-Quran itu sampai hari ini. Dan Quran itu, ya, kalau kita bicara umur Quran itu panjang sekali. Nanti lalu pertanyaannya, Quran yang turun pertama kan Iqra. Kenapa Iqra di juz 30? Panjang lagi pertanyaannya. Ya. Jadi yang menentukan ini surat di awal, di tengah, di sedang itu kalau kita buka Tibyan fi Ulumil Quran, kitab Tibyan fi Ulumil Quran yang bicara khusus Al-Quran itu bukan maunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Allah memberi wahyu kepada Jibril, perintah kepada Rasulullah untuk perintahkan taruh ini di sini, taruh ini di sini.
Itu bisa dibaca di kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Jadi bukan maunya Rasulullah, ya, bukan maunya Rasulullah. Maka sekarang ada Al-Fatihah di awal. Padahal Fatihah itu mungkin turunnya tidak di awal, kan? Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi agak panjang bahasan itu, tapi itu yang saya bisa sampaikan, bahwa apa yang kita baca hari ini itu bukan karenanya mau Rasulullah, tapi ada malaikat Jibril melalui wahyu sampai kepada Rasulullah untuk menyampaikan, taruh di sini ayat ini, surat ini, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya, dan kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah karena kedaiban saya pribadi, kepada Allah saya minta ampun, kepada antum semua saya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajudan